Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Pilo Coffee. Halo Mas Wildy. Halo. 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 Ya, halo. Halo Mas, ini saya Dian. Kedengeran. Beneran ya? Ya. Ya, ini ada Maria Dian. juga. Oke. Ya. Berdua Mas saya. Oh, berdua. Iya. Iya, teleponnya berdua. Ini ada Halo, Maria. Oke. Baik Mas Wildy, Iya, untuk awal boleh perkenalkan diri dulu buat pendengar kami. Ya, saya Wildy, ownernya Amnesty Kopi Lampung ya. Terima kasih Mas Wildy atas perkenalannya. Boleh cerita Mas Wildy bagaimana kondisi terakhir di sana di Lampung? Dampaknya dan keadaan bisnis Mas Wildy sendiri bagaimana juga menghadapi situasi ini? Saya kira sama dengan wilayah lain ya. Cuman mungkin lebih baik dibanding mungkin Jakarta atau yang udah PSBB mungkin ya. Kita masih belum, tapi ya semua samalah, turun semua. Turunnya kira-kira berapa persen, Mas Wildy? Kalau sebelum puasa itu kita udah turun sekitar 50% ya. Setelah masuk ke puasa turun lagi. Nah, saya sepertinya setelah puasa tidak mungkin naik lagi dan akan terus turun ya, gitu lah. Jadi puasa bisa turun ini sampai 70% sekarang. 70% di puasa ini ya? Iya, untuk saat ini ya. Tadi Mas Wildy bilang setelah puasa ini selesai tidak akan naik lagi, itu kenapa Mas Wildy? Bisa cerita? Karena keadaan di awal itu kan masih belum terlalu secara psikologis itu belum terlalu ada ini ya tentang wabah ini ya. Nah, sekarang kan bertambah puncaknya kan katanya kan akhir bulan ini gitu loh puncaknya. Nah, semakin memuncak itu kayaknya dia orang tuh semakin terkip, dia nggak mungkin makin disiplin lah orang-orang masyarakat. Oh, jadi ada kemungkinan orang-orang makin sering di rumah gitu ya? Betul, makin ya lebih ngejaga diri, lebih ngirit yang pasti gitu. Tokonya sendiri masih buka atau delivery saja atau bagaimana, Mas Wildy? Kita punya dua cabang. Jadi kita aktifin satu cabang aja, yang satu tutup. Nah, jadi kita semua fokus di satu cabang itu yang emang kita lebih ingin ke delivery ya, to go, tapi tidak menutup kemungkinan ya minum di sana. Tapi kita desain meja-mejanya agak jauh-jauhan gitu, kursinya, duduknya. Jadi tetap walaupun dine-in tetap jaga jarak ya? Betul, tetap. Dan kita langsung buat kayak wastafel, semua itu kita siapin semua gitu. Karena saya pikir kondisi ini nggak mungkin sebentar dan pasti lama. Jadi ya harus dipersiapkan semuanya biar ada konsumen-konsumen kita juga tenang gitu loh. Amnesty ini juga ngerosting kah, Mas Wildy? Kita nggak ngerosting. Nah, itu beratnya juga kita ya. Kita nggak ngerosting gitu loh. Kita hanya nyeduh di tempat gitu. Kalau di Jakarta sendiri kan sudah mulai dengan kopi atau minuman lain yang dalam kemasan literan, terus menjual frozen food atau makanan kering. Kalau Mas Wildy sendiri apakah melakukan langkah tersebut? Atau ada strategi yang berbeda? Gini, saya pikir kalau dalam kondisi kayak gini kita semua dituntut harus kreatif ya. Jadi saya juga udah botolan semua tuh udah kita siapkan dan terus mikir apalagi botolan apalagi. Nah, karena ya nikmatin aja ini kondisi begini, bahwa kita emang harus dituntut kreatif dan kita nggak bisa ngumpulin uang, kita cuma bisa bertahan, ya nikmatin aja sih gitu loh. Selain itu juga di tempat lain ada pengurangan pegawai, perumahan, karyawan gitu? Ya, kita ada 7 orang. Nah, paling kita mengurangi 2. Itu pun kita tawarkan, maksudnya mereka berani nggak gitu loh. Ada 2 yang takut, yang nggak berani. Jadi ya kita dalam satu kedai kecil kita mempekerjakan 5 barista. Ya, saya pikir saya nggak mungkin ngurangin lagi. Kalau bisa sekuat tenaga, saya tidak mungkin merumahkan lagi. Karena ya kita dengan buka ini kan sebenarnya untuk membantu juga sih. Kalau bukan kita, siapa lagi kalau kita merumahkan lagi gitu. Mohon maaf Mas Wildy tadi putus. Jadi yang dirumahkan itu ada 2 orang ya, benar?
Dua orang. Jadi kita mempekerjakan 5 yang sekarang saat ini 5 orang. Ya kita nggak mungkin nggak ada rencana untuk merumahkan lagi. Jadi sekuat tenaga ya untuk bertahan aja hidup ini dengan karyawan-karyawan kita, barista-barista kita. Dan mereka mengerti kok dengan keadaan. Jadi nggak terlalu menuntut gaji apa. Yang penting dapat pemasukan. Nah kan tadi Mas Wildy bilang ada 2 tempat ya Mas Wildy ya, Amnesty Coffee ini. Iya. Yang satu dihentikan sementara. Itu kalau dari segi tempat itu milik sendiri atau sewa? Kebetulan yang satu ini itu bagi hasil kita, ada kerjasama. Mohon maaf, jadi yang satu sewa, yang satu bagi hasil gitu? Satu punya sendiri, yang tutup sendiri. Ini punya sendiri. Oh. Yang satu lagi itu yang bagi hasil. Ya, yang tutup itu yang sendiri justru. Jadi untuk beban sewa juga tidak terlalu berat akhirnya ya, karena yang satu milik sendiri, betul. Yang satu sewa gitu ya. Itu cukup meringankan juga ya dengan kondisi seperti ini ya Mas Wildy. Tapi untungnya orang yang yang berbagi hasil ini juga dia nggak terlalu menuntut berapa gitu, nggak. Jadi ada kita keringanan juga gitu loh. Jadi sama-sama mengerti lah ya. Iya, dalam kondisi gini kalau mengerti. Ini mungkin jangka panjang kali ya si pandemi ini. Ada banyak proyeksi bahwa ada yang bilang sampai akhir tahun atau bahkan sampai tahun depan. Apakah Mas Wildy sudah menyiapkan langkah-langkah jika ini jangka panjang? Kalau langkah-langkah sih kita nggak. Persiapan kita sama lah, semuanya tidak mempunyai rumusan karena ini baru pertama kali terjadi kan. Jadi ya persiapan kita coba berdamai dulu dengan keadaan. Kemudian baru untuk mikirin terus ke depannya seperti apa, inovasi. Yang penting untuk ini bertahan dulu, karena kita juga harus membiasakan diri. Kalau semua masyarakat membiasakan diri dengan istilahnya new normal gitu, bukan kehidupan yang baru, normal yang baru. Itu saya yakin semuanya mungkin baik-baik aja ya. Cuman emang butuh proses semuanya. Jadi menunggu masyarakat adaptasi juga gitu ya? Iya, justru itu salah satu kenapa saya ingin tetap buka, karena saya pengen ikut andil untuk kampanyain bahwa kita ini sebenarnya kalau udah terbiasa semuanya mungkin keadaan tuh baik-baik aja gitu. Jadi kuncinya di adaptasi itu ya Mas Wildy? Adaptasi ya, karena kita nggak ngomongin saat ini emang kita sulit sekali. Tapi mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ketika semua itu udah menurun, kita dihadapkan dengan kondisi yang baru. Nah itulah yang saya ingin kampanyekan, bahwa kita harus terbiasa dengan itu semua gitu. Kalau kondisi secara umum di Lampung, keadaan bisnis kopi di sana, apa membuat akhirnya ada forum bersama gitu untuk merumuskan sesuatu? Tentu forumnya ini ya online gitu Mas Wildy, lewat Zoom misalkan. Apakah ada akhirnya kan istilahnya sama-sama mengalami musibah, akhirnya ada tindakan bagaimana nih untuk ada guyup lah, atau bersatu atau bertahan, rumusannya, strateginya, karena emang kan buntu sekali ya, karena seperti Mas Wildy bilang ini baru pertama kita mengalami hal seperti ini. Tentu tidak punya jawaban yang pasti gitu kan, karena semuanya juga di luar dugaan gitu. Di Lampung ada namanya KPKL. KPKL itu komunitas penikmat kopi di Lampung gitu. Jadi kita ada emang ikut diskusi segala macam, tapi ujung-ujungnya ya untuk menguatkan aja, ujung-ujungnya kita harus berdikari dan berinovasi sendiri gitu. Minimal mungkin mengurangi beban emosional mungkin Mas Wildy kalau kita bertukar cerita gitu kan, karena tidak sendiri gitu kan. Iya, bertukar cerita, betul. Ya tetap pada akhirnya untuk urusan ini kita emang harus inovasi sendiri kita gitu. Kalau inovasi bareng-bareng pasti ada perdebatan ntar gitu. Jadi ada konflik kepentingan ya. Cuman hanya sekedar sharing aja sih biasanya. Iya, betul. Kalau dari pemerintahnya sendiri atau pemerintah daerah gitu, apakah sudah ada skema bantuan? Kalau untuk pemerintah, saya kemarin nanya-nanya tetangga-tetangga, sudah ada, cuman baru sekali ya bantuannya. Oh, lebih ke sembako maksud saya untuk bisnisnya? Bisnis. Kalau bisnis kayaknya belum deh, belum. Pemerintah juga kan baru kan mencanangkan itu baru beberapa hari, kayaknya belum sampai ke pemerintah daerah. Baik Mas Wildy,
terima kasih atas waktunya. Kami turut prihatin juga mendengar kisah kondisi di sana. Mungkin ini Mas Wildy kalau ada tambahan buat pendengar. Kalau ada tambahan mungkin Mas Wildy bisa bercerita lagi buat pendengar kami. Iya, oke. Saya pikir gini, kalau ini kedai kopi semua kalau bisa saya sih hanya berharap serentak supaya untuk kuat bertahan, untuk barista-barista kita juga gitu. Dan kemudian terus untuk kampanyekan bahwa kita itu harus terbiasa seperti itu, karena ini untuk sebulan depan atau 2 bulan lagi keadaan ini membaik, kita nggak mungkin normal seperti biasa. Jadi mulai kampanyekan seperti itu, karena jangan sampai ini kita ada gelombang kedua lagi gitu loh, maksudnya kita punya andil untuk kampanyekan ini semua. Jadi bukan hanya untuk bisnis kita jualan, tapi kita tetap harus ada andil seperti itu gitu, supaya semuanya mungkin mungkin banyak orang sudah sadar, tapi tetap ada yang belum sadar sampai ini gitu loh maksudnya. Jadi kita harus terus kampanyekan ini supaya semuanya cepat membaik, gitu aja. Baik Mas Wildy, terima kasih. Mas Oke, Wildy. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, salam. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.